Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Apip Naufal Hafiz akan menjelaskan tentang virtual memory dan hard disk. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Pengertian dan konsepnya adalah virtual memory merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder, yaitu hard disk, seolah-olah ia menggunakan memori utama atau RAM fisik yang terpasang di dalam sebuah sistem komputer. Dan konsepnya yaitu pemisahan antara user logical memory atau yang disebut virtual dengan physical memory, atau melihat memori sebagai cache dan disk sebagai memori. Nah, di sini ada arsitekturnya, yaitu yang pertama itu ada virtual memory akan masuk ke map memori yang masuk ke warna putih. Selanjutnya ke memori fisikal yang ada warna biru, tandanya masuk ke hard disk. Di sini sekunder, disimpan data sementara. Jika sudah, kembalikan lagi ke RAM dan kembalikan lagi ke hard disk. Ini juga sama, virtual memorinya, arsitekturnya sama seperti gambar yang pertama. Mekanisme kerjanya yaitu virtual memory memiliki kerja dengan mengambil sebagian kapasitas pada hard disk sebagai penyimpanan data yang bersifat sementara untuk menampung beban data yang kemudian diteruskan ke memori, dan pada memori diteruskan lagi ke prosesor untuk diolah menjadi informasi. Dan di sini juga virtual memory berjalan pada sistem operasi Windows dikenal sebagai istilah pegging file, dan pada sistem operasi Linux dikenal sebagai swap file. Manfaat atau keuntungannya, yang pertama itu ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan CPU. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan dengan mengisolasikan dan mengelompokkan tempat komputer menyimpan informasi. Yang keempat, membebaskan aplikasi dari keharusan bersaing untuk ruang memori bersama dan memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Yang terakhir yaitu berkurangnya proses input dan output yang dibutuhkan. Dan ini di sini ada kekurangannya, yaitu kesehatan hard disk cepat berkurang karena dipakai oleh virtual memory. Yang kedua, penerapan yang cukup sulit. Yang ketiga, tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah. Yang terakhir, membutuhkan kapasitas hard disk minimal 300 MB. Dan implementasi pada virtual memory contohnya yaitu ada 10 program dengan ukuran 2 megabit dapat berjalan di memori kapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan sebesar 256 KB dan bagian-bagian proses swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan, dan akan dikeluarkan swap out jika tidak diperlukan. Dan di sini juga ada dua cara implementasinya, yaitu debugging, menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Yang kedua, debug segmentation, lebih kompleks diterapkan karena ukuran segmen yang bervariasi. Nah, pada dua implementasi pada virtual memory yaitu ada debugging atau pemberian halaman. Permintaan pemberian halaman merupakan salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Debugging pada prinsipnya hampir sama dengan sistem permintaan halaman yang menggunakan swapping. Hanya saja pada sistem debugging, halaman tidak akan dibawa ke memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Oleh sebab itu dibutuhkan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari halaman saat diperlukan.
Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang hard disk. Pengertian dan konsepnya, hard disk merupakan komponen utama pada komputer. Fungsi hard disk untuk menyimpan dan membaca data yang ada di dalam perangkat, dan bersifatnya itu volatile, non volatile, merupakan penyimpanan data jika saat daya listrik tidak ada, maka data tetap tersimpan, tidak menghilang. Konsepnya yaitu untuk menyimpan semua konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program, dan lain-lain mau tersimpan dalam hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga internal. Nah, di sini ada komponen-komponen dari hard disk. Yang pertama yaitu platters, fungsinya untuk menyimpan data. Yang kedua adalah spindler untuk menjaga platters dari posisi atau jarak dan memutarnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada read and write akumulator, fungsinya untuk mengontrol pergerakan akumulator dari pembacaan dari kegiatan read, baca dan tulis disk. Yang keempat adalah akumulator untuk mengambil instruksi dari papan sirkuit drive. Yang kelima adalah enclosure untuk menjaga semua komponen dalam agar terjaga dan dari kerusakan. Di sini ada mekanisme kerja atau cara kerja dari hard disk. Hard disk pada dasarnya terdapat sebuah komponen yang bernama platters yang terdiri dari material magnetit. Gaya magnet digunakan pada penyimpanan komputer karena dengan demikian data pada komputer dapat tersimpan meski perangkat telah dimatikan. Karena Anda menyimpan data pada hard disk, data tersebut tidak hanya langsung ditulis begitu saja di platters. Manfaat atau keuntungan dari hard disk yaitu yang pertama sebagai penyimpanan data dari software, yang kedua untuk menyimpan berbagai file pengguna, yang ketiga sebagai backup data jika ada data yang hilang, yang keempat untuk menyimpan data dari sistem operasi atau OS, yang kelima sebagai tempat penyimpanan database. Nah, di sini ada jenis-jenis hard disknya. Yang pertama hard disk SATA, merupakan hard disk yang memiliki bentuk yang ramping dibandingkan dengan hard disk yang lainnya. Yang kedua yaitu hard disk ATA, merupakan hard disk yang menggunakan 16 bit paralel dengan penambahan kecepatan transfer. Yang ketiga ada hard disk SCSI, atau Small Computer System Interface, merupakan jenis yang cukup modern dan kompatibel dengan hampir seluruh perangkat. Jadi semua perangkat bisa digunakan hard disk SCSI. Yang keempat ada disk IDE, singkatan dari Integrated Drive Electronic, merupakan hard disk standar interface antara bus data motherboard dengan disk storage. Yang terakhir ada hard disk SSD, atau singkatan dari Solid State Drive, merupakan hard disk yang menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi jenis hard disk ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan hard disk SSD ini kecepatan transfernya lebih cepat dari hard disk lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau ucap saya ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.